إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه أيها الهادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu tidak ada daya dan kekuatan selain daripada karunia darinya. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada hari yang sangat mulia ini, kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini semata-mata untuk menghambakan diri, yaitu beribadah kepadanya, mendirikan solat Jumat secara berjamaah insyaAllah. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan, manusia panutan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini untuk mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya waktu begitu cepat berjalan sehingga tak terasa, alhamdulillah, sudah 3 Jumat kita menempati masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan kita berdoa pula berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Masjid Al-Muhajirin yang juga kita cintai dalam proses renovasi itu bisa segera kelar sehingga dapat juga kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, menyisihkan sebagian rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kemudian dengan rezeki itu dia sumbangkan untuk proses pembangunan masjid, bana Allahu lahu baitan fil jannah, maka balasannya adalah Allah akan memberikan balasan, yaitu dibangunkan rumah di surga kepadanya. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa masjid adalah rumah yang sangat mulia di muka bumi ini, dan orang yang berusaha untuk membangun masjid insyaallah akan mendapatkan balasan berupa dibangunkan rumah yang begitu mewah di sisi Allah, yaitu di dalam surga. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungi bahwa rumah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini adalah masjid, sebagaimana di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah, bahwa rumah yang mula-mula yang dibangun untuk manusia di muka bumi ini itu adalah Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah itu, ketika Nabi Adam alaihissalam diutus ke permukaan bumi ini, sesungguhnya sudah ada Masjidil Haram itu.
sehingga itu menjadi tempat bermunajat oleh Nabi Adam alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seiring berjalannya waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, generasi demi generasi berpindah. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah mendakwahi umatnya, wahai umatku, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena umat Nabi Nuh itu tidak mau taat terhadap perintah Nabi Nuh, mereka ingkar, turun azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu musibah yang sangat besar, yaitu banjir bandang. Bahkan dikisahkan seluruh permukaan dunia pada saat itu dipenuhi dengan air yang keluar daripada muka bumi dan yang turun daripada langit. Maka pada saat itu Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ternyata juga tertimbun oleh banjir yang sangat besar. Sehingga seiring berjalannya waktu, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah hilang daripada pandangan manusia karena tertutup oleh lumpur-lumpur yang ada di sekitarnya. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, hari berganti generasi. Pada saat itu diutuslah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di mana dia lahir? Dia dilahirkan di negeri Babilonia yang saat ini menjadi negara Irak. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di negeri Irak yang hari ini memang menjadi negeri Irak. Pada saat itu dinamakan negeri Babilonia. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Panjang ceritanya hingga Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api. Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim tidak mendapatkan tempat di negeri Babilonia. Hijrahlah Nabi Ibrahim ini ke negeri Mesir bersama istri yang sangat dia cintai, juga seorang istri yang sangat cantik bernama Sarah. Ketika tiba di negeri Mesir, ternyata juga tantangan dan halangan menghadapi daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka hijrahlah, berpindahlah Nabi Ibrahim ke negeri Palestina. Hari ini menjadi negeri Palestina. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim setiap malam, setiap hari bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, habli minas salihin. Karuniakanlah saya, wahai Allah, anak yang soleh. Pada saat itu umur sudah tua, istrinya juga sudah tua, bahkan dinyatakan mandul, belum dikaruniai anak. Nabiullah Ibrahim berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak. Maka pada saat itu istrinya yang bernama Sarah, dia merasa kasihan menyaksikan suaminya yang selalu bersedih memohon keturunan itu. Dia menyampaikan kepada suaminya, wahai Ibrahim, Anda saya lihat begitu mendambakan keturunan. Kalau Anda mau, Anda bisa menikah lagi, wahai suami. Maka pada saat itu ada budak yang dia bawa dari negeri Mesir, jemaah sekalian, bernama Hajar. Pada saat itulah Hajar itu dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim. Dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Hajar ini mengandung anak daripada Nabiullah Ibrahim. Ketika lahir anak dari rahim Hajar, kemudian dinamakan Ismail. Ternyata begitu cintanya Nabiullah Ibrahim, muncul rasa cemburu dipenuhi oleh hati daripada Sarah. Maka pada saat itu, agar menghindari pada konflik antara Hajar dengan Sarah, diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa istri Anda yang bernama Sarah dan anak yang masih bayi yaitu Ismail, jauhi daripada negeri Palestina. Maka pada saat itu jemaah sekalian, kalau kita renungi kisah ini, bahwa salah satu hikmah Nabiullah Ibrahim membawa istrinya Hajar bersama anak yang masih merah itu, yang masih bayi itu, meninggalkan negeri Palestina untuk menghindari daripada kecemburuan istri pertamanya yang bernama Sarah. Tetapi ada hikmah di balik itu semua. Ternyata kalau hanya di situ, Nabiullah Ibrahim mungkin hanya membawa daripada istrinya Hajar ini agak jauh sedikit daripada perkampungan Palestina. Ternyata Nabiullah Ibrahim membawa istrinya dan anak yang masih bayi jauh daripada negeri Palestina, bahkan berbulan-bulan. Tibalah mereka di suatu tempat yang begitu gersang, tidak ada air, tidak ada pepohonan pun yang ada di sekitarnya. Maka disitulah Nabiullah Ibrahim berhenti, menempatkan istrinya dan anaknya yang masih merah. Ketika dia berhenti di situ, dia sampaikan, wahai istriku, di sinilah tempat kalian untuk tinggal. Maka pada saat itu
ternyata Nabiullah Ibrahim langsung melangkahkan kaki meninggalkan istrinya yang bernama Hajar dan bayinya yang masih sangat kecil sekali. Maka pada saat itu berseru-seru memanggil itu istrinya yang bernama Hajar, "Wahai suamiku Ibrahim, kemana anda mau pergi? Kenapa anda meninggalkan kami di tempat ini?" Ternyata Nabiullah Ibrahim tidak mempedulikan daripada panggilan istrinya, tetap dia berjalan. Maka pada saat itu turunlah pertanyaan daripada Hajar, "Wahai Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah?" Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Iya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim kembali ke negeri Palestina, tinggallah berdua, yaitu Hajar dan anaknya yang masih sangat kecil di tempat yang sangat gersang. Dalam ayat Al-Quran di situ disebutkan, Nabiullah Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram." Ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah menempatkan sebagian daripada anak keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan sedikit pun, bahkan rumput pun tidak ada yang tumbuh di situ, di sisi rumahmu, yaitu di Masjidil Haram. Jamaah sekalian, ternyata jamaah sekalian, Hajar dan anaknya itu ditempatkan di tempat yang tidak jauh, bahkan begitu dekat dengan Masjidil Haram. Maka pada saat itu, hari berganti hari, pada saat itu habis bekal yang dibawa oleh Hajar. Maka anak yang dia cintai, Ismail yang masih kecil, menangis meraung-raung karena kehausan. Begitu cintanya Hajar terhadap anaknya, dia berusaha untuk mencari air. Ternyata dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan Masjidil Haram, masjid yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki Ismail yang menendang-nendang, ternyata keluar air dari tanah yang begitu gersang, yaitu dinamakan sumur Zam-Zam. Jemaah sekalian, begitu mulianya daripada masjid, sehingga pada saat itu seorang bayi yang sangat kecil ditempatkan di sisi masjid yang sudah hilang menjadi reruntuhan. Pada saat itu dia menendang-nendang, ternyata keluar mata air yang sangat deras, maka dinamakan itu adalah sumur Zam-Zam. Jemaah sekalian, hari berganti hari, pada saat itu lahirlah bayi yang sangat mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umur 40 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Jamaah sekalian, pada saat itu sumur Zam-Zam baru saja ditemukan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Maka jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diutus, dilantik sebagai nabi pada umur 40 tahun. Turun perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, dirikan salat." Pada saat itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka salat itu menghadap ke mana? Mereka menghadap ke arah utara, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis. Hingga hari berganti hari mereka hijrah ke negeri Yasrib yang hari ini dinamakan Madinah. Mereka tetap beribadah menghadap ke arah utara, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Pada saat itu orang-orang Yahudi mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, bahwa katanya, "Ini kalian memiliki nabi, memiliki ajaran, kenapa kalian ini beribadah menghadap ke kiblat kami, yaitu Baitul Maqdis?" Maka pada saat itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17 bulan lamanya. 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. 17 bulan lamanya turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami sudah melihat engkau senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit ya Muhammad, maka hadapkanlah wajahmu ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram. Maka pada saat itu berpindahlah arah kiblat dari arah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, berpindah ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Jamaah sekalian, makanya hingga saat ini kita kaum muslimin dimanapun berada diwajibkan untuk menghadapkan arah kiblat kita, yaitu ke arah Masjidil Haram. Dan alhamdulillah ada pemberitahuan daripada Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa ternyata pada tanggal 27 Mei, hari ini 24 Mei, Jumat, Sabtu, Minggu,
27 Mei berarti kurang lebih kalau tidak salah itu hari Senin. Pada hari Senin ke depan 3 hari lagi 27 Mei itu pada pukul 16.18 jam 4 sore lewat 18 menit itu posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Saya ulangi, ada pemberitahuan dari Kementerian Agama bahwa pada tanggal 27 Mei, hari ini 24 Mei, yaitu tepatnya pada hari Senin, 3 hari lagi ke depan, tepat pada pukul 16.18 jam 4 sore lewat 18 menit itu, posisi matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Maka pada saat itu termasuk kita kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk lebih menentukan secara detail di mana itu posisi arah kiblat, maka pada jam tersebut kita bisa mengambil kayu yang lurus, tongkat, kemudian kita kasih berdiri. Kemudian kita lihat dari pancaran sinar matahari kemana itu arah tongkat itu bergeser, disitulah arah kiblat yang tepat. Makanya kaum muslimin jamaah sekalian, terutama kita yang ada masyarakat yang ada di Kecamatan Lapandewa, kita berdoa mudah-mudahan pada hari Senin nanti sore jam 4 lewat 18 itu cuaca cerah, sehingga bisa kita mencoba itu, kita mengambil kayu dan kita lihat posisinya dia lari kemana itu. Nah, supaya kita lebih mungkin meyakinkan kita bahwa oh disitulah arah kiblat. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini alhamdulillah panitia pembangunan Masjid Al-Muhajirin mereka senantiasa berusaha untuk proses penggalangan dana agar masjid yang kita cintai itu bisa cepat kelar, terutama proses pemasangan atapnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita entah yang ada di kampung ini ataupun di negeri-negeri lain yang sudah menyisihkan rezekinya ke jalan Allah untuk proses pembangunan Masjid Al-Muhajirin senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan keberkahan dan diberikan rezeki yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga panitia semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk tetap berusaha agar proses pembangunan masjid kita akan cepat kelar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil